Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Di sini akan diterangkan oleh saya Ma'rifatin dan narasumber yang satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko bank syariah. Kita di sini akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian manajemen risiko kepatuhan. Yang kedua adalah fungsi manajemen risiko kepatuhan. Yang ketiga adalah penerapan manajemen risiko kepatuhan. Dan yang terakhir adalah fenomena sistem pengendalian sistem internal. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian risiko kepatuhan. Resiko kepatuhan itu adalah resiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah. Dan menurut Bank Indonesia, manajemen resiko kepatuhan itu sebagai resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku semestinya. Jadi intinya dia tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Resiko kepatuhan itu merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan itu yang berlaku. Yang kedua adalah fungsi manajemen risiko kepatuhan. Fungsi manajemen risiko kepatuhan itu adalah langkah-langkah yang bersifat mencegah atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika bank lalai menjalankan peran atau fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan resiko kepatuhan yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking. Pakar perbankan menjelaskan bahwa kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan sistem perbankan nasional saat ini yang pertama adalah pengawasan inheren yang kurang memadai. Di situ banyak faktor-faktor yang mendukung, tetapi kemungkinan faktor pendukung tersebut kurang pengawasannya sehingga tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua adalah pelanggaran oleh pemilik atau manajemen bank. Ketika ada yang melanggar, itu akan berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu lembaga keuangan. Jadi, nek melanggar itu akan dampaknya besar. Yang ketiga adalah kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian. Artinya, harus seteliti mungkin, kalau mengecek harus teliti, jangan ada yang kurang atau salah. Dan harus bertanggung jawab ketika ada yang salah, jadi harus dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah kecerobohan dalam mengelola bisnis. Ketika ceroboh, pasti bisnis itu akan bangkrut. Pengelola agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam pengelolaan harus dimanajemen sebaik mungkin, sedetail mungkin sehingga tidak ada kecerobohan tersebut. Yang terakhir adalah berbagai penyimpangan yang disengaja. Biasanya hal ini terjadi karena adanya oknum atau orang-orang yang hanya menginginkan sebuah keuntungan dan melupakan tanggung jawabnya. Itu harus berhati-hati dan